Baik, datang lagi Bolo. Ini mobil dari Trenggalek. Ini baru saja datang nih Bolo ya. Kita cek dulu kondisi karbunya. Seperti ini kondisi mesinnya. Bisa dilihat nyata ini ya. Belum dibongkar, ini masih utuh. Dan langsung saja kita bongkar kawan ya. Kita bongkar, nanti kita lihat kondisi dalamnya seperti apa. Langsung angkat. Oke, langsung saja kita bongkar. Untuk karbunya, pompa injektor kita lepas, dan juga kita lepas baut-baut tutup atasnya ini, kapnya karbu. Oke, langsung kita lepas, dan sudah lepas kawan ya. Kita lepas juga ini pelornya ada, dan juga ada pelor katup pada pompa injektor, dan ini dilepas untuk spuyer sekunder nomor 2. Biasanya ukurannya 170 kalau nggak salah ini ya. Betul, masih seukuran standar 170, nanti dikecilkan 130 kawan ya. Ini bukan nomor 1 atau spuyer primer. Kita buka dulu. Masih diproses dibuka oleh Mas Roji. Ini dia Bolo, ukurannya diambil sulit nih. Nah, sudah lepas Bolo. Ini ukurannya 130 Bolo ya. Oke, langsung kita modif spuyer permukaan rata, kita solder dulu. Nah, ini caranya seperti itu, disolder, dikasih jarum baja. Ini yang spuyer sekunder juga kita solder. Nah, satu persatu kita solder, nanti kita bentuk ukurannya biar rata seperti biasanya ya. Ini nomor 1 jadi 100 ukurannya, yang nomor 2 menjadi 130. Itu penurunannya ya, 0,30 mili. Yang nomor 2, nomor 1 0,100 mili, jadi 1 mili ya ukurannya. Oke, kita langsung kita pasang lagi. Nah, seperti semula, kondisi solenoid ya masih terpasang dan juga normal. Langsung kita rakit lagi seperti semula, nanti langsung kita pasang kawan ya. Baik, sudah ready kawan, tinggal pasang. Kita cek ada kotoran apa enggak. Kalau enggak ada kotoran, langsung kita lem, kita pasang. Nah, ini harus dikasih lem biar enggak ada bocor. Kita tancapkan ke manifold intake ya, lalu kita baut seperti biasanya. Ini ada baut 4, lalu kita pasang sementara saja dulu untuk selang vakumnya. Untuk setting selang vakum, saya kasih penjelasan di pemasangan selang vakum idle up pada otomatis. Terus motor Oke Bolo, kita setting anginnya dulu Bolo ya. Ini trik Bolo ya, diperhatikan, mohon diperhatikan triknya. Dicari stasioner yang paling tinggi dan paling rata. Nah, dicari yang paling rata, nggak ada sinjal, nggak ada getar, yang paling tinggi dan juga yang paling rata. Setelah ketemu yang paling rata, nanti untuk setelan gas diturunkan gitu kawan ya. Seperti video ini, saya nggak usah banyak panjang lebar ngomong,
biar langsung pantau aja settingnya seperti ini gitu aja kawan ya. Untuk sementara ini ini masih kesulitan mencari RPM yang paling rendah kawan ya. Ini saya turunkan setelan anginnya tapi nggak ketemu. Ini yang paling rendah di mana itu belum ketemu. Ini masih kayak ada yang nyangkut gitu kawan ya. Ada yang nyangkut gitu. Ini masih saya cari nih kawan ya. Nah ini satu persatu saya cari lubangnya, ada yang bocor apa enggak gitu kawan ya. Kalau ada yang bocor pasti ini RPM tinggi. RPM tinggi tapi bukan karena setelan angin ya. RPM tinggi tapi ada kebocoran angin gitu kawan ya. Saya cari. Nah ini memang masih bocor ini. Yang di selang ini masih bocor. Saya katopnya kan rusak, yang di deck klep itu yang rusak. Itu saya suruh buntu dulu untuk roji. Ini saya turunkan tetap nggak mau turun RPM-nya. Nah ini saya lepaskan paling rendah setelan angin tapi nggak mau turun kawan ini. Nggak mau turun kawan ini. Nah ini tetap saya cari ini kok belum ketemu ini. Memang agak lama kawan ya setelan nyetel karbu ini agak lama karena saya mencari RPM yang paling rendah dan nggak ada kebocoran di intake manifold. Agak sulit kawan ya. Ini saya cari satu persatu ya. Pas cap yang keduanya tol apa-apa ini masih tinggi, itu sudah ditutup tetap ada yang tinggi, tetap tinggi ya. Setelannya itu mau ditutup sama roji, tapi saya cari lagi yang lain. Ini masih masih tinggi, itu apanya itu kan ya. Satu persatu saya cari ini kan ya. Karena memang saya nyari untuk benar-benar angin masuk dari setelan angin, bukan hanya yang lain. Jadi RPM benar-benar mau stasioner paling rendah kawan ya. Nah, ini benar-benar saya cari. Kalau setelan gas saya turunkan benar-benar nol, harusnya turun gitu kawan. Kalau nggak mau turun berarti ada kebocoran pada angin intake manifold. Pada setelan angin ini sudah rata kawan ya. Kita cari dulu satu persatu nih kawan ya. Nanti pasti ketemu kawan. Nah, memang ya agak sulit kawan ya. Ini saya turunkan setelan idle up-nya pada power steering. Barangkali itu masih nyangkut. Oh ternyata tidak, tetap ini RPM masih tinggi. Nah itu setelah saya lepas, ketemu ini kawan, ternyata ini kebalik masangnya pada idle up-nya otomatis power steeringnya ini kebalik kawan ya. Ini ada 3 lubang kawan ya. Yang satu cari angin untuk menghisap dari intake manifold selang vakum, yang satu masuknya ke vakum idle up yang ada di karbu ini, di atas tangan saya yang sebelah kanan ini, yang di atas setelan itu ada vakum. Nah, nancapnya di situ yang saya cabut tadi kawan ya. Jadi yang satu nyari angin, yang satu nancap ke selang vakum itu, hanya 2, tapi lubangnya di otomatis power steering ada 3 lubang. Jadi yang satu nggak kepake, yang satu cari angin, yang satu nancap ke selang vakum. Jadi yang dibutuhkan hanya 2 lubang. Yang satu memang free, nggak nancap kemana-mana, hanya itu kawan. Ini udah ketemu untuk stabilisernya stasioner, nggak ada RPM tinggi lagi, ketemu. Tinggal nanti nyari lubang pada selang vakum yang benar-benar ketemu untuk katupnya saat diputar power steeringnya ke kanan atau ke kiri biar naik RPM-nya kawan ya. Ini masih kita setting dulu di mana posisi yang pas dan juga enggak matian karena masih terganggu RPM terlalu tinggi. Oh ini juga di kabel gasnya juga masih terlalu narik. Dikendorkan dulu biar tahu RPM paling tinggi. Nah kalau udah ketemu sini di setting pasti
ketemu. Kalau masih RPM masih terlalu tinggi, nggak akan ketemuin. Ini nanti setelan yang paling rata, yang paling irit. Nah ini sinjal-sinjal ini terlalu rendah RPM-nya. Memang saya cari seperti itu, nanti cari yang paling rata, terus kalau udah paling rata nanti di setting pengapiannya gitu kawan. Oke. Nah, ini kelihatan kan ya? Masih getar-getar, masih sinjal. Kita setel lagi anginnya, cari yang setelan paling rata, RPM yang paling tinggi. Nanti kalau udah ketemu baru distabilkan untuk setelan gasnya. Ini masih saya cari, ini setelannya yang paling rata di setelan anginnya itu kawan. Kalau udah ketemu mesinnya agak getar, udah rata, nanti bisa kita tinggikan atau kita rendahkan RPM-nya bisa. Ini masih kita cari. Nah itu masih saya setel untuk setelan anginnya. Nah ini udah agak rata. Nah kalau udah ketemu nanti bisa nyaman untuk dikendarai kawan ya. Pasti bisa agak irit untuk konsumsi bahan bakarnya. Itu kawan ya. Oke, udah agak rata, kelihatan kawan ya. Udah agak rata setelah jalannya. Sudah ketemu untuk setelan paling rata pada karbunya. Sekarang kita setting pengapiannya. Ini kurang maju sedikit, biar nanti responsif gitu kan ya, biar tarikannya cepat gitu kan ya. Kita majukan sedikit asal nggak ada pincang, lalu kita posisikan di posisi paling nyaman gitu kawan ya. Kita kendorkan dulu untuk 2 baut di distributor atau delco. Nah, itu kurang maju sedikit gitu kawan ya. Ini masih kurang maju, ini masih kurang maju kawan. Ini terlalu berat. Saya pukul sendiri aja. Udah gas. Dengan saya tambah lagi, kurang. Biar dikencangkan sama Mas Roji. Kita gas. Oke, mantap. Oke, kita lihat RPM-nya berapa. Sekarang kita setting untuk vakum ya kawan ya, di idle up-nya power steering. Ini kita setting dulu, ada 3 lubang, yang satu free nggak nancap kemana-mana, yang satu cari angin dari intake manifold, yang satu masuk ke vakum, idle up-nya pada power steering ya kawan ya. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik belum diputar gasnya udah naik. Kalau benar itu setelah diputar baru mau naik gitu Pak. Nanti kalau diputar udah mau gerak di vakumnya, ini tinggal ninggikan gasnya aja kawan. Tinggal ninggikan setelan pada idle up-nya, itu ada setelnya sendiri di vakum itu kawan. Itu kawan, udah kelihatan ya. Ini saya putar setirnya, diputar Roji, itu udah mau naik, udah mau gerak, tapi RPM belum mau tinggi. Ini saya tinggikan.
Nah, kira-kira RPM 800 atau 1000 saat dibelokkan biar mesin nggak mati saat belok kawan ya. Ini khusus untuk Verosa dan juga Taruna yang ada idle up-nya seperti ini kawan ya. Untuk Kijang nggak ada seperti ini. Ini khusus untuk Verosa sama Taruna, juga Classy atau Winner itu ada idle up-nya khusus. Hanya mobil Daihatsu yang ada seperti ini, yang lain nggak ada. Ternyata idle up-nya AC itu rusak kawan ya. Nanti dibelikan dulu biar saat di AC biar mau naik RPM-nya kawan. Ini yang mengganggu perjalanan kawan. Biasanya kalau buat AC terus RPM-nya nggak gelem naik, nggak mau naik, nanti mati sendiri kawan ya. Nanti dibelikan baru, setelah dibelikan baru langsung kita tancap gasnya. Nah, selesai nih kalau ya parut. Nah, normal. Oke, itu ditakar sama Roji setengah liter kondisi mesin ini. Dan nanti yang punya mobil saya ajak test drive dulu ya. Oke. Ini masih metu angin nih. Biar hilang dulu anginnya. Anginnya tak mau nombane. Oke, berangkat ya Ci. Dim, tandame. Bagi. Tutupan dulu. Hei. Jangan jalan aku Ci. Mana? Mandi. Bagi wabrai. Iya, Bray. Pakai AC kayak terlalu kecil kan ya, matian udiku gitu loh. Sekarang di bengak nih bisa nanti. AC ya, pakai AC. AC ini dipilih, anu CS. Oke, nah siap. Film siji rolas mulai sapi ya. Paraminta sakti kasih garum lah ya. Iya. Itu jalan. Ban oke enteng ya Ci ya, maksudnya nggak mibul biasanya kan bawa ban berat ini mibul mati RPM nya gendean gara-gara AC yang udah Pak ya, nanti lah wes terus enggak tanya lebih ke kalau bisi lah. Termasuknya ya irit ya. Anu lagi asik-asik ya.
itu udah 1:11. Ke sana tok itu sudah 1. Ada yang ngebut ya. Iya. Ini kan RPM sudah lebih dari 1. Tapi ya kok balik. Les ini tapi Rabayu mas. Hah? Les ini tapi Rabayu. Apa nih? Tapi Iya, geger. enteng iki ditarik deh. Oh, Iya lele iki. kita puas. Sawangan. Enggak lagi diwe. Ayo udah ngalor pakai kayak tangan ya. Ayo. Oh, tengah-tengah. Ayo lele kudu udah ngalor aja. Wih. Pak Lurah. Jadi kalau ada kemelitiknya dikurangi giginya aja. Mas, maksudnya sama gigi 3, kemelitik ya 2 aja. Karena kalau ada kemelitiknya itu bakarannya mau maksimal. Kalau nggak ada kemelitiknya itu biasanya agak ada yang nggak kebakar. Jadi bersihnya hitam. Kalau ini mesti putih. Sip. Nah, Betul ya. nah ya saya ini. Wah. Memang ya mesinnya ini ya mesinnya ini loh, mesinnya sehat. Oh ini mas. Iya. Iya. Tenaganya lebih itu loh tenaganya. Mana kok cepet ya? Kemarin emang. Iya. Biasanya itu bongkar 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu loh. Nah, ya itu sih kok cepet. Biasanya gitu. Bongkar nggak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali. Inilah kelihatan masih kuat. Ini berani saya kecilkan lagi nih. Kan masih tenaganya masih ada toh. Ya, Berani ini. Kecilkan lagi. Traffic kok ganti toh? Ganti. Wih. Halus, maksudnya ini nggak berebut, nggak gitu loh maksudnya. Mesinnya loh, rata. Buat jalan kan RPM-nya rata, ini di pena. Kadang ada yang agak ada kan rata, halus. Tak bro. Oh, bisa sih. Tahun entek ini loh. Nanti setelah ini habis jenengan sing nyetir ke utara nanti. Jadi kan bisa ngerasane, wah wis rusak. Gini aja ya, sampai tak lihat kan nanti paham toh? Gitu loh. Masih ini ya, adem. Takjilnya orang enak sih. Baru dong. Jamnya rada mukul. Biasanya takjilnya jejer. Wis iki. Taksire. Kayak rating ki mobil nangan iki wis menangan. Lah sing kalah. Iki mobil. Anu ini mas, setirnya sampean ini bukan bahannya sing gara-gara gandol ini mau.
ini ada stabil gini di bawah situ. Stabilnya itu kalau nggak bengkong ya itu terlalu lurus. Jadi itu ukurannya harus pas. Kalau narik ya, kalau terlalu narik ya belok kiri atau kanan itu. Kalau terlalu dorong biasanya belok kiri gitu. Ada nanti saya kasih. Ini kan cuma nggak ngiwa toh. Nah, penyakitnya itu. Tak tambah itu ya, kan ada tambahan ya, stabilisasi. Tapi ya nggak apa-apa, ditambahin nggak apa-apa, tapi diukur dulu, bener-bener harus pas. Kalau nggak diukur dulu, ya itu gandoli. Nah, sampai sini nih, ini 1:11. Ini? Sampai sini ya, sampai sini nih. Padahal masih ada. Masih ada, nanti kita ke utara. Nutupnya itu. Yuk. 5,8 kilo itu sampai sini. Sini nih, 5,8. Nah, itu loh, titik loh. Bantu kopeng bikin nggak apa-apa ya. Kalau udah jalan ya aman. Cuma kalau pertama kadang nggak kuat gitu loh. Ini businya apa ya, iridium ini kok? Anu cabangnya 2. Kamu kayak Apa ini? Businya apa? Mereknya? Kan cabang 2 businya. Nggak pernah kalau dikasih tahu sama bengkelnya. enggak. Ini tadi yang nancap kan businya kayak iridium tapi yang kepala 2 gitu. Nah, semono ya. Luas ya. Sampai habis punya. Tak bro. Bes, apa dan ini? Ah, Yes. tak jadi bisa dikurangin. Sinilah. Oke. Tes. Tak wo. Tak wo. Oke wo, diukur ya wo. Mana ini? Oke, sampai berhenti ini 700 meter. 700 meter jarak sampai bengkel, dari bengkel ke kantor desa Tambaan 5,8 tambah 700 berarti 6,5 per setengah liter. 6,5 per setengah liter kali 2 berarti 13, berarti 1:13. AC ini urep loh, full loh. AC ini mau tas dipateni iki. Saiki ya diganti selang asli nih. 1:13 pakai AC di rata-rata 1:12 gitu aja. Ini yang punya mobil ikut. Siap. Nah, ya tak. Tidak tipu-tipu. Tidak ada tipu-tipu, asli. Nanti dikira saya bohongan. Gasnya tancap terus Mas tadi ya. RPM 2000. Enggak kok gelundung di jarnya, enggak, ini gasnya terus dincep nih. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video channel berikutnya. Salam kuku ireng, tapi kukunya enggak ireng nih. Tas diresiki kita lagi.